Aksi nyata, diseminasi budaya positif di SDN 1 Aibmel Utara, Kecamatan Aibmel. Latar belakang. Budaya positif merupakan kebiasaan yang ditanamkan berdasarkan nilai kebajikan yang universal. Untuk menciptakan budaya positif pada tiap-tiap satuan pendidikan, hendaknya dimulai dari lingkungan terkecil, misalnya membuat sebuah keyakinan kelas yang berlandaskan pada kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian, langkah awal yang dilakukan dalam membentuk budaya positif yaitu menyebarkan secara menyeluruh pada tiap-tiap warga sekolah tentang paradigma baru, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi dan sudut pandang guru terhadap semua kasus baik itu dalam belajar maupun di luar pembelajaran. Dengan adanya penyebaran ini diharapkan semua guru mempunyai pemahaman yang sama yang diselaraskan selaras dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, guru memiliki peranan penting dalam merancang sebuah strategi yang efektif dan berpihak pada murid untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan agar murid tidak salah arah. Penerapan disiplin positif merupakan unsur utama dalam pencapaian tujuan pendidikan merdeka belajar karena penerapan disiplin positif dapat mendorong tumbuhnya karakter yang lebih kuat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. B. Tolak ukur keberhasilan. 1. Terselenggaranya diseminasi dengan baik dan mampu memberi pemahaman tentang budaya positif. 2. Terbentuknya budaya positif yang berasal dari keyakinan kelas. 3. Murid mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. 4. Menjalankan segitiga restitusi. C. Tujuan aksi nyata ini diantaranya yaitu 1. Membuka paradigma baru tentang budaya positif yang lahir dari nilai kebajikan. 2. Menyebarkan pemahaman tentang budaya positif kepada rakan sejawat. 3. Mengenalkan posisi kontrol guru terhadap murid. 4. Memahami kebutuhan dasar manusia. 5. Penyebaran pemahaman restitusi. 6. Guru dan siswa mampu membuat keyakinan kelas. 7. Menciptakan murid yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. 8. Menumbuhkan budaya positif. 9. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. D. Daya dukung. 1. Kepala sekolah. 2. Rekan-rekan guru. 3. Wali kelas. 4. Murid. 5. Teknisi. 6. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan diseminasi di sekolah. Satu aja. Tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sama-sama kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Tentang budaya positif. Budaya positif merupakan salah satu bentuk kebiasaan yang mengacu kepada kebajikan universal. Jadi hal inilah yang merupakan salah satu rangkaian dari visi yang kemarin. Ini adalah langkah awal kita untuk mencapai satu track di mana visi itu akan kita tercapai. Baik, next. Ada dua orang yang memiliki peran yang berbeda. Yang sebelahnya ini adalah Ibu Erni Aisyah Amini, MPD. Beliau adalah kalau dikatakan berperan di angkatan udaranya, artinya online seperti
itu. Kemudian yang satu yang sudah kita kenal yaitu Pak Yusli, beliau adalah pengajar praktik. Nah, beliau ini adalah yang selalu eksis mendampingi kami dalam kegiatan CGT ini, Bapak Ibu. Tangannya di bawah, lebih dekat lagi, oke. Nah, yang di bawah nanti berusaha menghindar. Yang di atas berusaha menangkap, ya. Yang di atas berusaha menangkap. Akan mencoba menghindar gitu ya. Nah, kalau berarti ya ini kesempatan yang ini menangkap untuk mendapatkan door prize-nya gitu ya. Nah, baik dengar bakwan ya. Oke. Di kantin SDN 1 dan SDN 1 Akmal Utara banyak menjual aneka makanan. Di antaranya adalah berbagai cemilan berupa mie Korea, bakso goreng, bakmi, ada juga bakwan. Jangan kasih kesempatan menangkap. Ada kata kunci. Kalau tadi kan bakwan ya. Ketika saya mengatakan bakwan berarti menghindar. Gitu. Sekarang botol ya. Kata kuncinya botol. Baik. Anak-anak di sekolah sering diberi tugas untuk mengumpulkan bahan-bahan sederhana untuk dipakai praktik pada mata pelajaran IPA. Ada beraneka macam bahan atau barang-barang yang bisa dibawa oleh anak-anak. Di antaranya adalah bola, kemudian botol, bak sampah, kemudian yang berikutnya adalah baskom dan juga botol. Siapapun akan memiliki keyakinan itu gitu. Kemudian kalau kita berbuat baik, konsekuensinya kita akan disenangi orang. Nah, itu adalah keyakinan universal. Ini tidak melihat latar belakang budaya, suku dan agama gitu ya. Itu dikatakan keyakinan universal. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Paradigma itu cara pandang yang baru ya, cara melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sama-sama kita mengetahui profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Yang pertama beriman dan bertakwa. Tentunya pemberian pembelajaran itu melalui pendekatan yang berbeda-beda. Dan nanti pada evaluasinya atau mengukur kemampuan anak harus juga berdiferensiasi, harus berbeda-beda. Jangan kita tanding bebek dengan apa misalkan kita tanding lari bebek dengan ikan, kan tidak mungkin. Kita tanding terbangnya elang dengan ayam. Disiplin positif adalah kebiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Ada dalam diri setiap peserta didik ataupun kita. Tetapi kalau itu tidak bisa kita laksanakan, maka kita butuh seseorang untuk mendisiplinkan kita dengan terbitnya aturan-aturan, ya, larangan-larangan seperti itu. Jadi pada dasarnya disiplin itu hadir dari diri kita. Untuk meyakini atau untuk menuju suatu hal yang kita inginkan, tentunya harus disiplin diri dulu. Kita yang
memiliki motivasi untuk mendisiplinkan diri kita. Untuk keberlangsungan hidup, kemudian juga rasa aman, diterima, bahagia, kasih sayang, semua itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, oke, yang ini. Ada beberapa item kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, di mana manusia memiliki atau membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ini kita akan terapkan di pembelajaran seperti yang dikatakan sama Bapak Kepala Sekolah. Jika kebutuhan dasar ini terpenuhi, insya Allah segala pelanggaran ataupun kasus-kasus di anak. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini namanya motivasi dari luar. Ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Itu merupakan motivasi juga dari luar. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, ini yang bagus ya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dengan identitas gagal. Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal-hal ini, jadi kesadaran anak itu boleh dikatakan, boleh diproyeksikan tidak akan bertahan lama. Yang pertama, hukuman ya, menyakitkan. Ketika kita memberi sebuah hukuman, yakin saja apapun bentuknya ya, apapun bentuknya, seringan apapun, pasti akan meninggalkan bekas. Yang pertama yaitu menyakitkan bagi anak. Yang kedua, tidak nyaman karena tidak diterima nanti di kelompoknya ya. Ketika kita sudah memanggil anak, adalah sesuatu hal yang possible kalau kita menyandingkan jeruk dengan apel. Ya, demanisan jeruk dengan apel. Seharusnya kita membandingkan jeruk Bali sesama jeruknya. Nah, seperti itulah baru kita bisa ranking anak. Tapi kalau memang mereka berbeda-beda, kemudian tetap kita ngotot untuk merankingkan, disinilah kita merampas hak-hak atas penghargaan yang mereka miliki. Gitu ya. Selanjutnya, next, konsekuensi. Tadi hukuman jelas ya, konsekuensi kayaknya lebih bermartabat ya. Kalau kita memberikan sebuah konsekuensi kepada anak, konsekuensi akan penguatan jangka pendek. Jadi misalkan kalau dia melanggar, tidak buat PR, contohnya tidak buat PR. Kalau kamu tidak buat PR, berarti nanti konsekuensinya kamu nggak bisa keluar main ya. Kelanjutan, biasanya konsekuensi ini sifatnya temporer. Kalau sudah ditebus sudah, gitu ya, tidak akan pernah ada rasa bersalah. Kalau sudah ditebus sudah peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan seperti yang dijelaskan. Kalau restitusi konsep disiplin yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Anak tidak serta-merta berbuat salah. Tentunya ada kebutuhan dasar yang terabaikan, yang tidak terpenuhi sehingga anak itu berbuat salah. Dan ini jarang kita selami, jarang kita gali. Kita lebih condong memberikan hukuman atau mungkin konsekuensi yang lebih ringan ya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ini bersuara lebih lambat ya. Misalkan aku kecewa dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Rasa apa yang dimiliki oleh seseorang. Mereka merasa bersalah. Seperti itu ya. Kemudian teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya melalui persuasi atau bujukan ya. Jangan seperti itu. Ayo demi ibu guru. Nah, kita itu selalu sebagai teman. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu, kalau kita terlalu friendly sama anak, nilai kita tidak akan begitu didengar, karena kita dianggap temannya. Gitu. Jadi pada hal-hal tertentu boleh kita selaku memerankan peran sebagai teman, tetapi di hal-hal tertentu juga itu tidak dikatakan kurang bagus ya. Meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Gimana mereka tetap serius? Ini skenario, saya izin ambil teksnya, kemudian mereka yang merancang posisi dan sebagainya, tetapi mereka kok serius gitu ya. Dan
fasilitator. Nama lengkapnya? Ya. Bisa dikecilkan sedikit Pak Guru. Gimana caranya? Indikatornya bicaranya mengalami sering gak enak, artinya kalau pasaran itu bingung kan? Gimana ini menurutnya Alaika ini caranya? Pernah temannya nggak? Ini sering ada laporan yang ceritanya mengalami suka bully sama siapa? Siapa temennya tadi? Hah? Riza ya? Riza. Oh gitu. Ya nggak apa-apa ya. Namanya kalau dalam berdoa memang harus ada gap. Kita sering saling nyinyirin, saling membalas dan saling membalas. Tapi nggak masalah, namanya kita dunia anak. Peraturan kita mulai beranjak dari uang ya. Kira-kira ada yang pengalaman, pendapat, saya itu saja dari cek 1 2 3. Ayo. Baiklah Bapak Ibu, mungkin Pak Guru sebagai anak saja tanggapan sedikit saja. Salah. Dari pribadi ya, apa yang kita lakukan pada kesempatan ini merupakan hal yang positif dalam artian ada beberapa pengetahuan baru yang bisa kita serap dan bisa kita ambil dari kegiatan ini, sehingga nantinya pengalaman kita masing-masing kan beda. Bagaimana cara kita menangani anak tentunya berbeda. Nah, dari pengalaman ini kita bisa menambah wawasan kita, menambah hasanah kita untuk bagaimana memperlakukan anak-anak kita dengan sebaik. Tadi sekilas ya, semoga bisa memberi gambaran. Walaupun mungkin masih sama-sama, kita tinggal pertebal saja sebagai kata pemungkas. Kalau dulu anak-anak kita katakan sebuah kertas putih yang kita bebas mencoretnya sedemikian rupa di mana kita mau. Tetapi itu ternyata tidaklah tepat, bahwa sesungguhnya anak itu terlahir dengan kodratnya sendiri, sudah memiliki desainnya sendiri. Ya, anak bukan lagi kertas kosong. Semua adalah banyak kesalahan, tetapi insyaallah kedepannya kita sama-sama perbaiki dan saling berbagi. Itu tentunya ingat bahwa tiang bukan sumber derajat, kita hanya memfasilitasi. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kesalahan, mungkin tutur kata dan sebagainya sifatnya menggurui, tetapi saya yakin dengan ketulusan hati ya, dengan sedalam-dalamnya saya hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu untuk meningkatkan potensi kita, kompetisi kita sebagai seorang guru. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kita revisi sedikit tentang masalah diskriminasi tadi. Alhamdulillah ya, atas dukungan kawan-kawan semuanya berjalan lancar. Semua mengambil peran, kemudian kepala sekolah juga welcome sekali. Bahkan beliau, saya sangat excited, terkesan ya, beliau turun langsung dalam menyediakan sarana dan prasarana. Dan harapan ke depan saya sih semoga itu tidak berakhir hanya sampai di sini, akan tetapi bisa menjadi pembiasaan yang harus kita lakukan mungkin dalam komunitas pelajar kita yang sekarang ini memang sudah terbentuk di sekolah kita. Jadi di sini Bu Guru yang hanya sedikit saja ya, apa pesan dan pesannya nih tentang kegiatan kita ini, kira-kira sedikit saja pesan bagi kita sangat positif sekali kegiatannya sekali, dimana itu bisa kita tiru nanti ya untuk melatih atau membangun motivasi anak pelajar
ini lagi itu kan kita jarang sekali untuk melakukan hal-hal yang seperti itu ya, untuk memotivasi anak itu kita lakukan. Juga kita ketika masuk kelas kita langsung kasih materi ya. Karena mungkin kita tidak ada kebiasaan gitu ya. Akhirnya kita lakukan hal-hal yang biasa kita lakukan saja ya. Tapi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa anak itu memang harus kita kasih motivasi sebelum belajar dengan baik. Terkait budaya positif, kira-kira hal apa sih yang sudah baik, memang baik di sekolah kita yang harus kita pertahankan misalnya? Pertama mungkin disiplinnya, tapi kita tingkatkan kembali disiplin itu dari hal-hal yang positif dan hal yang kita sama-sama belajar lah untuk meningkatkan motivasi dan disiplin anak. Baik Ibu Guru, kemudian tadi kan kita sudah banyak membahas ya tentang budaya positif, di mana budaya positif itu seharusnya terlahir dari keyakinan-keyakinan kelas yang berdasarkan kebajikan universal gitu ya. Kira-kira hal baru apa nih? Oh iya, tadi juga kita sudah membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi. Nah, buat Ibu Guru, kira-kira pernah nggak menjalankan segitiga restitusi? Artinya ketika anak melakukan pelanggaran, kira-kira peran Ibu kira-kira seperti apa? Apakah memberi hukuman, intervensi, atau menjalankan segitiga restitusi? Kita sih di sini cuma mungkin sekedar memberikan hukuman saja ya, itu pun hukumannya pun ya kadang kita jalankan, kadang ya sekedar untuk ngomong aja gitu ya, nanti kalau juga nanti tapi jarang sekali kita yang membuktikan lah bahwa itu hukumannya. Ya. Baik. Yang terpenting paradigma kita itu sudah berubah ya melalui kegiatan tersebut. Kemudian kira-kira harapan guru nih tentang sekolah kita ke depannya seperti apa? Terkait dengan budaya positif yang harus ditanamkan. Karena kita itu sesuatu pengalaman budi pekerti menanamkan dari budi pekerti dan akhlak itu mungkin nanti anak itu bisa anak yang sopan, hormat kepada bapak dan ibu gurunya, terus mengikuti aturan aturannya di sekolah, tidak lagi seperti kadang kan kalau kita ketemu sekarang di jalan kita bawa papasan aja nggak ditegur ya. Mungkin nanti kita tanamkan itu sih dulu akhlak itu ya. Kembali lagi ke karakter dan kemudian kalau kita karakter lebih kerucutkan lagi ke keyakinan kelas, mungkin itu ada pada nilai kebaikan kesempatan baik. Terima kasihnya, semoga kedepannya kita bisa terapkan ini di sekolah kita. Tentang visi kita kemarin kan di depan kita visi sekolah ya, dimana visi dan impian ibu dan bapak guru sudah kita bantu, dan mungkin kita akan melakukan sebuah prakarsa perubahan. Hanya saja kemarin kata unggul itu belum spesifik ya kita ini. Oke, kita belajar. Oh iya, Tiang sih berharapnya penyebaran ini tidak hanya sebatas event gitu ya, artinya setelah selesai itu nggak ada aksi nyata gitu. Jadi harapan kita semua guru-guru di sini mungkin nanti secara kolaborasi kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas itu. Bagaimana sih membuat keyakinan kelas yang berdasarkan pada curah pendapat anak-anak. Jadi beda ya antara keyakinan kelas dan peraturan. Kalau peraturan kan biasanya ujung-ujungnya akan ada konsekuensi atau hukuman. Tapi kalau dia datang dari keyakinan kelas, anak secara sesadar-sadarnya menggali motivasi untuk melakukan sebuah budaya positif seperti itu. Baik Bu Guru, kita pembicaraan ini, refleksi ini sangat berharga bagi Tiang. Semoga ini bisa Tiang jadikan acuan untuk melakukan rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa. Saya banyak-banyak berterima kasih. Semoga besok kita bisa
nanti ada buka JGT angkatan 12 baru saya ikutan ya, nanti kita join sama-sama dan kita saling membantu lah untuk ke depan, karena pendidikan terus berkembang, nggak hanya secara teknologinya, tetapi kompetensi guru juga harus terus di-upgrade, bukan hanya aplikasi yang terus di-update, tetapi pengetahuan dan kemampuan guru juga harus. Terima kasih guru. Selesai. Sangat banyak. Baik, hari ini hari Senin. Tadi kita sudah melakukan upacara. Kira-kira yang datang terlambat siapa? Oke. Kenapa datang terlambat? Kemudian yang tidak berpakaian lengkap siapa? Siapa yang tidak berpakaian lengkap? Semua berpakaian lengkap? Standar pakaian lengkapnya apa? Pakai sabun ikat pinggang, kemudian dasi, kemudian itu standar lengkap bagi laki. Kalau perempuan sebenarnya harus hadir ya, sama juga. Walaupun mungkin pakai pakaian nggak kemeja, kan ada dua jenis ya, kalau laki, kalau perempuan ya. Supaya fair seharusnya pakai juga dasi ya. Makanya ibu guru sarankan dalam berpakaian itu yang paling pas itu kemeja bagi perempuan ya, bukan dasi, akan bagus kelihatannya. Kemudian dasinya juga nanti bisa dia pakai ya, supaya jangan laki aja nih yang pakai dasi. Kemudian yang perempuan tidak. Sebetulnya kalau mau diadilkan gitu, yang nggak pakai dasi walaupun pakai dressnya yang potongan cewek tetap harus kena sanksi sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita coba akan buat dia dalam sebuah aturan ya, dalam sebuah aturan. Baik anak-anak, karena ini kita kelasnya baru ya, kita baru pindah ke sini, tentunya ada sedikit aturan-aturan yang harus kita tambah mungkin dari kelas sebelumnya. Setuju? Setuju kan? Setuju. Baik, jadi kita akan hari ini akan membuat aturan-aturan yang nanti akan kita sepakati, kemudian kita coba akan ubah aturan-aturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas seperti yang kemarin ya, menjadi sebuah keyakinan kelas yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dia masih ingat nilai-nilai kebajikan universal? Apa itu? Kasih sayang, apa juga? Keselamatan, apa juga? Keyakinan universal, keselamatan, kemudian kebaikan, peduli, apalagi saling menghargai, saling menghormati, apapun agamanya ya, nilai kebajikan itu berlaku apapun adatnya dan manapun kalian berasal. Semua insan akan mengakui kebaikan, akan mengakui kebenaran daripada kebajikan universal. Misalkan keselamatan, semua manusia ingin selamat kan? Iya kan? Makanya dalam
kita beranjak membuat aturan, kita stripping dulu supaya kalian tidak terkesan tegang ya. Ayo semua sekarang keluar dari bangku. Lingkar. Mari lingkar sini. Ini lingkar juga. Ingin kalian begini sekarang. Kelihatan serius sekali ya. Supaya ini tidak ingin melihat kalian ceria juga. Sekarang masing-masing kalian bilang cheese. Misalkan tarik 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri, ya. Itu juga melakukan itu. Cheese. Ada yang bilang cheese giginya dari kelihatan berarti dia bahagia. Ya. Baik, sekali lagi cheese. Dengarkan lirik itu ya. Ada lagi. Baik, 1, 2, 3 kita sambung. Lagi ya. Cari lirik yang pas. Belajar senang, bermain senang, belajar bermain senang. Buru senang, tangan dilambai-lambai, digoyang-goyang, tangan dihentak-hentak, putar badan. Gitu ya. Yang pertama, belajar senang, bermain senang, belajar bermain senang-senang. Siswa pun senang, pun senang. Dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Ayo kita sama-sama, 1, 2, 3. Belajar senang, bermain senang, belajar bermain senang. Dan gurunya senang-senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Muternya sebenarnya 360 derajat ya. Itu balik. Oke, sekali lagi. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Belajar senang, bermain senang, belajar bermain senang. Dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sudah semua senyum ya? Sekarang kita yang lain saya bilang. Tidak boleh masukkan sepatu. Ini tadi guru jelas. Nah, aku memang berada. Next, apa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada lagi yang mau menyebutkan? Sholat sebelum pulang. Benar? Sholat sebelum pulang? Benar. Apa? Sholat zuhur ya.
Ulang. Sabik, Ibu ingin dengar? Apa aturan kelas yang pernah kita buat? Ayo. Kelas harus tetap bersih. Kelas harus tetap bersih. Kalau dia dalam berpakaian, bagaimana bunyinya? Berpakaian rapi. Iya, berpakaian dengan rapi. Berpakaian dengan rapi. Siapa tadi di belakang dengar? Apa lagi ayo kira-kira? Apa lagi? Berpakaian dengan rapi. Tidak boleh datang terlambat. Oke. Tidak boleh datang terlambat. Oke, satu lagi dah. Apa coba? Tapi Ibu belum dengar suaranya. Oke. Apa? Kalau diberi PR gimana? Membuat PR. Membuat PR. Harus membuat PR. Harus membuat PR tepat waktu. Jangan dikolak buatnya. Membuat PR tepat waktu. Ini adalah aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Akan tetapi pada pelaksanaannya seringkali tidak sesuai ekspektasi guru. Misalkan yang pertama, tidak boleh makan di dalam kelas. Masih banyak kok yang makan dalam kelas. Ya, dari mana guru tahu? Pulang sekolah coba intip. Banyak sekali dosa-dosa kalian. Sampah-sampah. Nah, itu enggak? Ya. Oke. Yang kedua, tidak boleh masukkan sepatu. Tono. Oke lah ya. Tetapi ini kalian taati. Akan tapi pas keluar tidak ada yang pakai sepatu. Gelidung. Main-main tidak ada yang pakai sepatu. Akhirnya ketika masuk, sama enggak hukumnya? Nggak pakai sepatu ini keluar. Ketika masuk kan kotor kakinya ya. Tuh. Jadi lepas sepatunya sudah, tapi keluar pakai sepatunya nih. Tidak ada ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini tidak hanya ketika pagi menjelang siang, habis itu karena mungkin jam belajarnya kadang-kadang atau mungkin sedikit terabaikan, kalian juga disiplinnya terabaikan. Berarti nggak masih dulu. Deh, pulang tengah harian sudah sampah sana kemari. Bukan hanya di dalam kelas sebenarnya, di lingkungan. Yang mana sih lingkungan itu? Kalau kita boleh ukur ya, lingkungan kalian itu sebetulnya 12 meter, ke samping 12 meter, ke kiri, depan belakang. Itu satu lingkungan untuk anak, itu satu anak. Itu radius kalian bermain. Itu yang harus kalian jaga. Tapi yang sering Ibu lihat, jangankan 12 meter, ya, 1 meter aja udah. Coba tengok lorong itu, lorong kelas kita. Hari ini banyak sekali sampah. Kemudian sholat zuhur sebelum pulang. Ini ketika ibu guru mengadakan rapat atau mungkin ada pekerjaan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan, seharusnya ini sudah bisa dikontrol oleh ketua kelas. Tetapi ketika melihat kawannya pulang, ikut semuanya pulang. Kalau ibu masuk, sudah sholat belum? Itu yang lain pada pulang bu guru. Bu guru sering mengalah. Ingat ini? Iya kan? Seperti itu kan? Kemudian kelas harus tetap bersih. Kelas harus tetap bersih. Bersih dari sampah, oke, ya.
Ibu akui yo mungkin jarang yang buang-buang sampah gitu ya, tapi sampahnya diselipkan di dalam bangku. Dan yang lebih itu terbebas dari sampah, boleh kan dimaafkan. Lagi buku yang berceceran, buku-buku paket jarang kembalikan ke tempatnya. Dan itu akan menyisakan pemandangan yang tidak baik ya. Ibu sering ambil buku pungut sendiri taruh di tempat. Jadi artinya kelas harus tetap bersih, tidak hanya dari sampah botol, tetapi juga buku-buku yang berserakan. Termasuk sepatu-sepatu kalian.